Halo sahabat sejarah Islam, balik lagi bersama Sejarah Islam. Kali ini kita akan bahas mengenai Yesus menurut agama Kristen atau kitab Injil di dalam kitab Injil. Ya, kali ini kita akan bahas. Dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus adalah tokoh sentral yang diyakini sebagai anak Allah atau juru selamat umat manusia. Kisah hidup Yesus tercatat dalam kitab-kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang merupakan bagian dari Perjanjian Baru di Alkitab. Berikut adalah rangkuman cerita mengenai Yesus menurut ajaran Kristen. Yang pertama, kelahiran Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea, sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurut ajaran Kristen, kelahiran Yesus adalah perwujudan dari janji Allah untuk mengirimkan seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Kelahirannya merupakan mukjizat karena Yesus dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh seorang suami manusia. Peristiwa ini dikenal sebagai kelahiran yang kudus atau nativity. Yang kedua adalah kehidupan awal dan pembaptisan. Setelah kelahirannya, Yesus tumbuh di kota Nazaret bersama ibunya Maria dan ayah angkatnya, Yusuf. Pada usia sekitar 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya yang dimulai dengan dibaptis oleh Yohanes. Pembaptisan di Sungai Yordan. Pembaptisan ini dianggap sebagai tanda persetujuan Allah atas pelayanannya yang dimulai dan merupakan titik awal dari misinya di dunia. Yang ketiga, pelayanan Yesus. Yesus menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya untuk mengajar dan melakukan mukjizat. Ajarannya berfokus pada kasihan Allah, bertobat, pengampunan dosa, dan kerajaan Allah yang dekat. Yesus mengajarkan tentang kehidupan yang adil, saling mengasihi, dan pentingnya hidup dalam kebenaran dan kerendahan hati. Ia juga mengajarkan doa kepada Allah yang terkenal dengan doa Bapa Kami atau Our Father. Selama pelayanannya, Yesus melakukan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan ribuan orang dengan beberapa potong roti dan ikan, serta membangkitkan orang mati. Mukjizat-mukjizat ini dianggap sebagai tanda-tanda kuasa ilahi yang ada pada dirinya dan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yang keempat, pengajaran tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi, tetapi adalah suatu kerajaan rohani yang hadir dalam hidup orang yang percaya kepadanya dan hidup menurut kehendak Allah. Ia juga menekankan pentingnya hidup dalam kasih, terutama kasih kepada sesama. Salah satu ajaran yang terkenal adalah perintah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang kelima, penyaliban dan kematian Yesus. Penyaliban Yesus merupakan peristiwa yang paling penting dalam ajaran Kristen. Pada akhirnya, ajaran dan tindakan Yesus menarik perhatian otoritas agama Yahudi dan pemerintah Romawi. Yesus ditangkap, diadili, dan dihukum mati dengan cara disalibkan, yang merupakan bentuk hukuman mati yang sangat kejam pada waktu itu. Penyaliban Yesus terjadi di Golgota, sebuah bukit di luar Yerusalem, sekitar tahun 30-33 Masehi. Menurut ajaran Kristen, penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus diyakini mati untuk menebus dosa-dosa manusia.
menjadi korban pengganti bagi dosa umat manusia. Ajaran ini dikenal dengan istilah penebusan dosa atau atonement. Dalam pengorbanannya, Yesus dianggap membayar harga yang seharusnya dibayar oleh umat manusia karena dosa-dosa mereka. Yang keenam, kebangkitan Yesus. 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah inti dari iman Kristen. Yesus muncul kepada murid-muridnya dan banyak orang lainnya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan atas dosa dan kematian, serta membuka jalan bagi kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yang ketujuh, kenaikan Yesus. Setelah menunjukkan dirinya kepada banyak orang, Yesus akhirnya naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Peristiwa ini disebut kenaikan Yesus dan menandai akhir dari masa pelayanannya di bumi. Namun, Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus untuk mendampingi dan membimbing para pengikutnya. Yang kedelapan, harapan kedatangan Yesus yang kedua. Ajaran Kristen juga mengajarkan bahwa Yesus akan kembali ke dunia pada akhirnya dalam kedatangan yang kedua untuk menghakimi orang hidup dan mati dan untuk mendirikan kerajaan Allah yang kekal. Kedatangannya yang kedua ini diharapkan sebagai saat pemulihan dan pemulihan di dunia, di mana keadilan akan ditegakkan dan segala yang jahat akan dihapuskan. Yang kesembilan, makna penebusan dan keselamatan. Ajaran Kristen menekankan bahwa keselamatan dan hidup kekal hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut ajaran ini, semua manusia adalah berdosa dan membutuhkan penebusan. Namun melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan jalan bagi umat manusia untuk diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe jika kalian berkenan. Dan jangan lupa share ke teman kalian. Kita bahas konten apa lagi? Komen di bawah.